Eko Mini Jelly. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Celia Alexandra di situasi atau suasana yang sangat cerah ini. Betul bersama sekali. Rehana Misia. Iya. Apa kabar, Reh? Baik sekali, Celia, apa kabar? Kabar baik tentunya. Kita punya informasi apa yang akan kita hadirkan untuk pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Ya, kita sudah merangkum berbagai informasi menarik di Apa Kabar Indonesia Siang ini. Tapi sebelum itu kita akan menyimak dulu informasi yang pertama. Di mana pemirsa, viral sebuah minibus melindas sejadah masjid di Kecamatan 9 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan saat akan digunakan untuk sholat Jumat. Kami lagi masang sejadah di belakang. Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam saat melintas dan melindas sejadah yang dipersiapkan petugas masjid untuk digunakan sholat Jumat sekitar jam 9:22 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini sendiri terjadi di salah satu masjid di Jalan Segaran Kota, Palembang, Sumatera Selatan. Sejadah ini dipersiapkan di depan halaman masjid yang sudah biasa dipakai untuk ibadah sholat Jumat dan dipasang kerucut lalu lintas atau traffic cone dari depan ke belakang. Namun saat petugas lagi sibuk-sibuknya memasang sejadah, tiba-tiba datang mobil hitam dari depan lalu melindas sejadah. Melihat kejadian tersebut, para petugas kaget dan langsung menegur pengendara mobil tersebut. Tiba-tiba jam 9.22 itu, tiba-tiba kami lagi pasang sejadah di belakang, tiba-tiba ada mobil masuk. Oh, kita masangnya dari depan itu ya, Pak? Ya, dari depan. Yang dikendarai siapa itu, Pak? Wanita, Pak. Udah Penumpang berapa orang? Uang 4 jadi. 4 jadi. Alasannya mau ngelayat, Pak. Ngelayat di belakang. Ya. Ironisnya, pengemudi tidak datang menemui pengurus masjid untuk meminta maaf. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana beberapa wilayah di Kabupaten Sopeng mulai terendam banjir dan longsor di jalan ini yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo. Cuaca ekstrim yang melanda Sopeng dalam 3 hari terakhir bukan hanya menyebabkan longsor tapi juga banjir di beberapa titik. Banjir sudah merendam jalan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan ketinggian air 30 cm. Tingginya curah hujan sehingga menyebabkan debit air Sungai Walanai meluap dan merendam permukiman warga yang berada di sekitar sungai. Izin melaporkan pada saat ini kondisi banjir. Air setinggi 30 cm akibat luapan dari Sungai Walanai mengakibatkan Poros, Sopeng, dan Kabupaten Wajo tergenang air. Sementara itu, longsor yang terjadi di Desa Gatareng Toa, Kecamatan Mario Riwawo yang merusak 6 rumah warga, hingga kini material longsor belum juga dibersihkan dan belum bisa dilalui oleh kendaraan. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, siang hari ini kita ke informasi lainnya di mana satu orang penyandang disabilitas meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Pontianak, Kelurahan Tengkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga kesulitan yang melihat api tiba-tiba membesar untuk memadamkan api. Kondisi rumah yang sedang terkunci juga menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman dan evakuasi. Akibatnya seisi rumah ludes terbakar. Satu penghuni rumah atas nama Desparianto ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah yang belakangan diketahui korban mengalami keterbelakangan mental. Jasad korban baru bisa dievakuasi setelah 5 unit mobil kebakaran berhasil memadamkan api selama 1 jam. Kejadian setelah pemadaman kita menemukan seorang jasad
laki-laki yang diperkirakan berumur 40 tahun bernama Devrianto. Korban sendiri ditemukan posisinya lagi di bagian rumah di sebelah mana gitu, Bu? Di bagian belakang, di kamar, kemudian di atas kasur spring bed. Posisinya saat ditemukan telentang atau telungkup? Lagi terbaring. Terbaring ya. Kemudian korban sedang sendiri. Keseharian korban tinggal bersama kakaknya. Namun pada saat kejadian kakak sedang berada di luar. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Arifin Ahmad untuk divisum. Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Pasar Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga menghirup gas beracun, seorang pria di Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam lubang dengan kedalaman sedalam 2,5 meter. Korban diketahui bernama Magdor, 57 tahun, warga Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Korban awalnya ditemukan oleh warga yang hendak mencari pasir di sekitar lokasi kejadian yang curiga dengan bau busuk dari dalam lubang. Tim SAR gabungan harus menggunakan alat bantu pernafasan untuk mengevakuasi korban dari dalam galian karena diduga mengandung gas beracun. Pihak kepolisian tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Unit Siagasar Basarnas Pemalang menerima info pada pukul 11, kemudian kami beserta tim SAR gabungan menuju ke lokasi di tempat wisata Guci bersama teman-teman PMI Kabupaten Tegal dan BPBD Kabupaten Tegal bersama instansi terkait mengevakuasi korban sekitar 10 menitan dengan menggunakan SCBA karena diduga di dalam galian tersebut ada gas beracunnya. Polres Tegal masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan speedboat terjadi di perairan Sungai Temangga, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Speedboat yang mengangkut 30 penumpang itu terbalik. Tim SAR menyatakan 4 orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Speedboat Iksa Express non-reguler yang terbalik di perairan Sungai Temangga, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara adalah rombongan acara pernikahan yang mengantarkan rombongan dari Tali Sayan Berau, Kalimantan Timur menuju ke Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Kecelakaan terjadi saat speedboat tersebut melewati Sungai Temangga. Dari data sementara, total penumpang berjumlah 30 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan warga berusaha melakukan pencarian terhadap para korban. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hari Suduyanto, langsung menuju ke lokasi kejadian. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga tadi malam. Jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang. Terus ketemu lokasi kondisi sempit, kondisi sudah terbalik. Terus di sebelah itu kondisi ada 2 mayat yang sudah kondisi meninggal. Untuk korban selamat sebagian sudah tercacar 3 lokasi di tempat yang model yang tadi itu, yang di pinggir tadi itu ada 3 tempat tadi, sama di lokasi penemuan sepit tadi. Kondisi sebagian masih hidup. Kalau yang meninggal kita temukan di lokasi 2. Begitu kita evakuasi sepit, kita balik, ditemukan lagi 1 jenazah. Korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Tanjung Selor di Bulungan untuk dilakukan identifikasi. Korban yang telah diidentifikasi kemudian dibawa ke rumah duka di Berau. Korban selamat saat ini masih ditampung di Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data yang diterima, masih ada 3 korban belum ditemukan. Pencarian pun akan dilanjutkan pada hari ini. Polisi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan tersebut karena motoris speedboat masih syok, sehingga belum bisa dimintai keterangan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar pada Selasa pagi. Beruntung saat kejadian mall tersebut belum dibuka hingga tak satupun ada pedagang atau pengunjung yang terjebak. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi tadi. Terlihat gumpalan asap tebal membumbung tinggi dengan kobaran api yang berasal dari lantai 2. Beruntung peristiwa ini terjadi pada pagi hari saat kondisi mall belum dibuka hingga tak satupun pedagang atau pengunjung yang terjebak. Terpantau objek yang terbakar berupa pakaian yang berada di lantai 2. Meski begitu, pihak Damkar Kendari belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran tersebut. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadamnya dengan puluhan tenaga personel gabungan. Ini kan sekitar kita lihat dari luar, sekitar ada kita lihat pakaian seperti itu. Pakaian, ya. Itu dari lantai berapa, Bang? Kita belum lihat, di lantai 2. Dari lantai 2? Iya. Sejauh ini belum ada laporan korban, laporan apa yang terjebak atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api kemudian dapat dipadamkan. Petugas damkar mengimbau bagi para karyawan maupun pemilik toko agar tidak beraktivitas di dalam mal untuk sementara waktu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, pengendara sepeda listrik terjaring razia saat operasi keselamatan Lodaya 2025 di kawasan Taman Telur, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sementara beberapa pengendara lainnya ini nekat putar balik melawan arah demi menghindari razia sehingga ini membahayakan pengendara lainnya. Satlantas Polres Sumedang menggelar razia kendaraan di Jalan Mayor Abdurrahman, kawasan Taman Telur. Dalam operasi keselamatan Lodaya 2025, petugas melakukan penindakan terhadap pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Selain itu, petugas juga menghentikan sejumlah pengguna sepeda listrik yang kedapatan berkendara di jalan raya. Sementara beberapa pengendara lainnya nekat putar balik melawan arah demi menghindari razia sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Petugas memberikan himbauan kepada masyarakat agar menaati peraturan dalam berlalu lintas. Polisi menegaskan bahwa sepeda listrik tidak diperbolehkan melintas di jalan raya. Ada sepeda listrik yang dipakai dipergunakan ke jalan raya. Ya, kita dari Satlantas dalam operasi keselamatan 2025 ini mengasih edukasi himbauan bahwa sepeda listrik tidak diperuntukkan untuk di jalan raya karena resiko kecelakaannya bisa lebih besar lagi. Para pengendara yang terjaring razia hanya diberikan himbauan tanpa dikenai sanksi tilang. Operasi keselamatan Lodaya 2025 akan berlangsung hingga tanggal 23 Februari sebagai persiapan operasi ketupat. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil melakukan penyelamatan terhadap paus orca yang ditemukan terdampar di pantai utara Desa Lobo, Kepulauan Talaut. Panjang kurang lebih 2 meter, seekor ikan paus orca ditemukan warga terdampar di pantai utara Desa Lobo, Kecamatan Beu Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, sekitar pukul 13.45 WITA. Penemuan ikan paus tersebut langsung dilaporkan ke Posal Talaut. Dengan cepat, anggota TNI Angkatan Laut bersama warga langsung melakukan evakuasi dengan menarik ikan paus raksasa tersebut menggunakan speedboat ke tengah laut untuk dilepas kembali. Aksi gerak cepat Posal Talaut ini tidak hanya mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan perairan Indonesia, tapi juga dalam melindungi dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai 9 orang tewas akibat keracunan miras oplosan di Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebanyak 8 orang warga Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah. 4 orang diantaranya meninggal dunia, 1 orang kritis akibat keracunan miras oplosan saat pesta miras pada Jumat malam lalu. Diduga melakukan pesta miras, sebanyak 8 orang keracunan minuman keras oplosan di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 4 orang meninggal dunia setelah menenggak minuman saat pesta miras pada Jumat kemarin. Sementara 1 orang dalam perawatan intensif di rumah sakit. 8 orang pekerja stim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel pada Jumat malam. Mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD setempat. Hasil olah TKP polisi pada Minggu sore, jumlah korban tewas dipastikan sebanyak 4 orang. 1 orang kondisinya kritis. Mereka diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Ini malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak, minuman? Bengkel? Di stim motor itu. Oh gitu. Kematian 4 orang, kemudian 1 orang dalam keadaan kritis dan sisanya masih keadaan sakit. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Selain mengamankan barang bukti bekas pesta miras, polisi juga memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual minuman haram tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi TV One mengabarkan. Masih mengenai informasi yang sama, pemirsa, ini selain di Bogor, korban tewas akibat miras juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Korban tewas bertambah dari 8 orang kini menjadi 9 orang, pemirsa. Sementara 1 korban yang selamat kini masih dalam perawatan medis di RSUD Cianjur. Inilah salah satu dari 9 orang korban meninggal dunia dari kejadian pesta minum alkohol murni. Korban berinisial I berusia 26 tahun yang meninggal dunia pada Senin pagi kemarin. Korban langsung dikebumikan di kediamannya di Kampung Kaum Kidul, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat pada Senin pagi. Sebelumnya, korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Hafiz selama 3 hari. Dari catatan kepolisian, ada 12 orang yang menjadi korban pesta minuman keras. Sementara hingga Senin pagi tercatat ada 9 orang yang menjadi korban tewas dari sebelumnya berjumlah 8 orang korban yang meninggal dunia. Untuk sampai sejauh ini, untuk korban yang meninggal bertambah 1, jadi total sudah 9 orang yang meninggal dunia. Kemudian 3 orang yang terakhir kemarin ada di rumah sakit, 2 sudah kembali dan 1 masih dirawat atas inisial N, yang sementara masih dirawat di rumah sakit Dr. Hafiz Cianjur, di rumah sakit RSUD Sayang. Untuk korban miras, saat ini tinggal 1 pasien yang sedang dirawat. Untuk kondisinya itu alhamdulillah membaik dari hasil pemeriksaan terakhir. Ya, sebelumnya ada berapa korban yang sempat dirawat? Sebelumnya yang masuk ke rumah sakit Sayang Cianjur ada sekitar 5 pasien. Pihak kepolisian nantinya akan meminta keterangan kepada korban yang selamat. Namun, polisi menunggu kondisi para korban yang selamat untuk pulih total. Sementara itu, salah satu korban selamat yaitu Sukarya baru pulang dari perawatan medis di RSUD Sayang Cianjur. Ia menuturkan salah satu korban berinisial R yang sudah tewas sengaja membeli alkohol murni 96% melalui marketplace dan kemudian dicampur minuman bersoda, lalu dikonsumsi bersama-sama. Selang beberapa jam, korban pun langsung mengalami mual dan muntah serta sesak di bagian dada.
Dari selamat dari maut alkohol? Alhamdulillah, rasanya bahagia lah. Lolos dari maut. Nah, apakah saya sangat menyesal sekali dan saya mulai dari sekarang tidak akan pernah lagi untuk meminum alkohol, dan yang jelas yang diminum itu alkohol. Ya, bukan miras oplosan. Itu alkoholnya dicampur dengan apa saja, Bang? Dengan spirit. Dari data RSUD Sayang Cianjur, masih ada 1 orang korban lainnya yang masih dalam perawatan medis di ruang rawat inap. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pas datang udah ada. Ya pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari kasus pesta miras yang memakan korban 9 orang meninggal dunia? Sudah ada rekan kami, Hairon Syah, yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Hairon, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian situasi terkini terkait dengan korban juga? Silakan. Ya, Celia, Rehena, dan pemirsa, bisa dapat saya kabarkan perkembangan dari tewasnya 9 orang warga Kecamatan Mande akibat menenggak miras berupa alkohol murni dicampur dengan soda. Dan hari ini masih 1 korban yang masih dirawat inap berinisial N masih berada di ruang inap RSUD Sayang Cianjur. Dan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan tadi juga sempat bisa diajak bicara dengan petugas untuk memberikan keterangan. Dan untuk keterangan sementara dari korban yang selamat yang sudah pulang ke rumahnya, kemudian memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, yakni korban salah satunya bernama Cece Sukarya ini mengatakan bahwa memang pada Kamis malam itu dia bersama-sama 11 lainnya itu meminum alkohol murni yang dipesan R, yang korban tewas. Dan perlu diketahui bahwa para korban ini meminum minuman alkohol murni 96% yang memang diperuntukannya untuk campuran hand sanitizer atau untuk menyembuhkan luka luar. Namun oleh para korban ini diracik dengan minum bersoda dan kemudian diminum bersama. Dan saat ini polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa 1 jerigen berisi 5 liter alkohol murni, dan kemudian juga nantinya pihak kepolisian akan meminta keterangan pada para korban yang saat ini baru pulih. Demikian, Silsia. Baik, Hairon, apakah sudah ada keterangan dari korban yang selamat? Ya, dari keterangan sementara bahwa saat itu korban bersama-sama minum alkohol murni yang dibeli oleh R. R adalah korban yang tewas. Dia membeli alkohol murni di marketplace yang kemudian mengundang ke teman-teman lainnya. Dan setelah meminum alkohol murni 96% itu kemudian dicampur soda, korban itu langsung mengalami sesak dada dan kemudian muntah dan mual dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan hari itu juga ada yang langsung meninggal dunia dan kemudian ada yang masih yang juga dirawat di rumah sakit. Baik, Hairon, sejauh ini penyelidikan polisi sudah sampai mana? Apakah sudah ada pemeriksaan saksi dan sebagainya? Ya, kemarin saya sempat berbincang dengan Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama. Pihak kepolisian saat ini masih menunggu korban yang saat ini belum sepenuhnya pulih. Dan nantinya dari 3 korban yang sempat dirawat di rumah sakit, 1 masih berada di rumah sakit dan 2 sudah pulang. Dan nantinya pihak kepolisian akan memanggil korban untuk meminta keterangan. Baik, kita akan tunggu keterangan selanjutnya. Hairon Syah, terima kasih banyak sudah menginformasikan mengenai kejadian tersebut. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kami harus Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi langsung pembongkaran pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan alat berat ekskavator.
Pagar laut sepanjang 3,3 km yang dibangun oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN di perairan Kabupaten Bekasi akhirnya dibongkar pada Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN dengan mengerahkan alat berat berupa ekskavator setelah dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengawasi langsung jalannya proses pembongkaran pagar laut. Pung menyampaikan ada kesadaran hukum dari PT TRPN untuk membongkar pagar laut secara mandiri. Hari ini sebetulnya yang melakukan pembongkaran dari pihak perusahaan. Kami KKP menyaksikan apakah benar dilakukan pembongkaran dan ternyata benar. Kami pastikan hari ini dibongkar. Target kata Bang Delopia ini sampai selesai Bang ya. Iya. Nah, jadi mau berapa hari tergantung cuaca. Jadi kami pastikan anggota kami nanti akan ada terus di eskavator tersebut untuk menyaksikan bahwa ini benar-benar dibongkar. Ya, memang kami diskusi dengan teman-teman ini siapa yang masang, mereka yang harus melakukan pembongkaran, gitu kan? Karena pihak perusahaan itu jelas ada yang melakukan pemasangan, jadi kami minta pihak perusahaan dan perusahaan bersedia membuat pernyataan kami siap membongkar. Kami apresiasi sama perusahaan ini, artinya mereka dengan legowo ya, dengan maunya sendiri melakukan pembongkaran ini. Sementara PT TRPN melalui kuasa hukumnya Deoli Payumara menyatakan akan patuh pada peraturan. Ya, tentunya ini kan pelanggaran hukum ya, artinya kita mengakui kesalahan dulu ya, kita mengakui kesalahan ya. Yang kedua, kan ada berlaku adagium, siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Jadi karena kami yang memulai, kami yang mengakhiri. Jadi dengan permintaan maaf, kami akan membongkar ini semua, karena ini kelakuan kami, jadi kami akan membongkar ini semua sampai selesai. PT TRPN menargetkan pagar laut sepanjang 3,3 km dapat selesai dibongkar dalam waktu 3 hari. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, langsung saja kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Agam Rizky di sana. Agam, hingga saat ini bagaimana pembongkaran pagar laut di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Rehana, Celia dan juga pemirsa, memang hingga saat ini pembongkaran pagar laut yang berada di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terus dilakukan oleh PT TRPN atau Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, yang dalam hal ini adalah perusahaan swasta yang membangun pagar laut sebanyak atau sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi. Sejak pukul 10 pagi tadi, PT TRPN ini didampingi langsung oleh Kementerian Kelautan Perikanan dalam proses pembongkaran dan melibatkan sebanyak 12 hingga 13 pekerja untuk melakukan pembongkaran, di mana dalam proses pembongkaran tersebut melakukan atau menggunakan alat berat darat ini seperti eskavator, dan informasi yang kami dapat hingga saat ini memang pihak KKP dan juga TRPN masih terus melakukan pembongkaran, namun masih belum diketahui hingga pukul berapa pembongkaran itu dilakukan, karena pada hari ini pembongkaran pagar laut ini sempat tertunda sejak pagi tadi karena hujan melanda di sekitar Kabupaten Bekasi. Dan adapun dari informasi yang kami dapat ini bahwasanya target untuk dilakukan pembongkaran secara tuntas dari pihak TRPN ini akan berlangsung selama 3 hingga 7 hari ke depan. Baik lagi nih karena memang tergantung dari cuaca yang berada di sekitar sini. Dan pihak TRPN juga sebelumnya ini telah mengakui adanya kesalahan atau kekeliruan prosedur, karena sebelumnya dari mereka ini menyatakan bahwasanya pembangunan daripada pagar laut ini dilakukan untuk membangun satuan pelayanan pangkalan pendaratan ikan di sekitar Kabupaten Bekasi. Namun akibat dari laporan para nelayan
daripada pembangunan ini memang diakui adanya kesulitan para nelayan untuk melakukan aktivitas pekerjaannya secara normal begitu. Akhirnya sejak 9 Desember lalu pihak KKP ini juga telah melakukan sanksi administratif kepada pihak PT TRPN, dan bahkan 15 Januari lalu ini jika dapat kami kabarkan kepada Anda, pihak KKP juga telah melakukan penyegelan, di mana dalam pihak penyegelan itu terdapat 2 spanduk begitu, spanduk merah yang menyatakan bahwa area daripada pagar laut tersebut memang telah disegel. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak KKP ini juga mengapresiasi kepatuhan hukum yang dilakukan oleh PT TRPN untuk melakukan penyegelan segera demi kelancaran atau produktivitas daripada nelayan ini dirasakan kembali. Karena sejak dibangun pagar laut ini diakui oleh pihak nelayan ini juga mereka sempat kesulitan dalam melakukan pekerjaannya dan sempat terhenti ataupun jika dapat dibandingkan dengan sebelum dibangun pagar laut ini, mereka mengalami pengurangan daripada pendapatan yang mereka alami. Dan untuk sementara kami masih menunggu bagaimana hasil daripada pagar laut ini sepanjang berapa kilometerkah yang dituntaskan dalam hari ini. Kami akan mengabarkan lebih lanjut kepada Anda hingga nanti. Untuk sementara demikian Rehana dan juga Celia. Baik, terima kasih Agam Rizky melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa. Di mana mobil ambulans yang membawa pasien dari Puskesmas Sulamu, Kabupaten Kupang untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit di wilayah Kota Kupang. Ini nekat menerobos banjir dan mati mesin di tengah banjir. Ya, ambulans menerobos banjir karena orang sakit. Inilah detik-detik di mana sebuah mobil ambulan yang membawa pasien dari Puskesmas Sulamu untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit di wilayah Kota Kupang. Sopir ambulan harus nekat menerobos Kali Nevola di desa Oelatimo yang sedang banjir untuk menyelamatkan nyawa sang pasien. Lagi sakit parah dan hampir meninggal. Namun naas di tengah sungai dan derasnya banjir, mesin mobil ambulan mati. Warga yang berada di sekitar Kali Nevopal berbondong-bondong nekat terjun ke dalam Kali Nevopal yang sedang dilanda banjir dan membantu mendorong ambulan yang terjebak banjir hingga keluar dari dalam kali. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Otos mati, mesin. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah diminati warga yang ramai-ramai mengunjungi Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ada 33 warga yang datang dan lakukan pemeriksaan kesehatan. Beginilah keramaian warga yang ingin melakukan cek kesehatan secara gratis di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat tadi pagi. Warga yang datang untuk melakukan cek kesehatan kebanyakan adalah emak-emak yang merupakan warga Johar Baru. Dari 42 orang yang mendaftarkan diri, hanya 33 warga yang datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, mereka pasien-pasien ini terlebih dulu kami screening. Apa yang dia inginkan dan apa yang tersedia di Puskesmas Johar Baru kami laksanakan. Dan tim dokter kami juga melaksanakan screening itu, pemeriksaan dari mulai screening umum, screening gigi, cek lab, dan hasilnya pun nanti tetap kita kasih pada hari ini juga. Dari hasil cek kesehatan kepada 33 warga tersebut, umumnya mereka mengidap penyakit hipertensi dan diabetes. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana seorang wanita terlihat marah-marah dan mengaku emas yang berada di dalam kopernya yang dimasukkan dalam bagasi penerbangan hilang. Ini kan emas, ini kan kalungku kayak begini. Kalau ada barangku di sini kan, kasih saya contohnya, saya kasih begini. Ada gelangku satu hilang, 2 sama cincinku. Kalau tidak salah itu cincinku 1 warna kuning. Ini kan harusnya saya taruh begini, pasti kalau saya ini tadi tidak ada, gelangku yang ini tidak ada. Dan itu gelangku saya baru beli 2 minggu lalu di Jakarta. Seorang penumpang pesawat Lion
Ya pemirsa, pasca viralnya video yang tadi sudah kita saksikan bersama di mana seorang wanita ini tampak histeris lantaran kehilangan barang berharga di dalam koper di Bandara Haluoleo, Kendari. Seorang reporter maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini ditangkap polisi. Usai seorang penumpang Lion Air histeris mengaku emas dan barang berharganya hilang saat memeriksa kopernya, pihak Bandara Haluoleo Kendari melakukan koordinasi dengan pihak Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros untuk secara bersama-sama melakukan penyelidikan. Hasilnya, anggota pun menangkap terduga pelaku yang diketahui adalah seorang pria berinisial IH, usia 26 tahun yang merupakan porter di salah satu maskapai yang ditumpangi oleh korban. Dari hasil pengembangan, polisi juga memeriksa 3 orang saksi dan juga menyita barang bukti berupa kalung beserta cincin emas milik korban. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana komedian sekaligus anggota DPD Alfiansyah Komeng kembali viral dengan pernyataannya menyinggung fenomena gas LPG 4 kg yang harus dibatasi beberapa waktu lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah video viral di media sosial, Komeng dengan gaya khasnya melemparkan candaan yang menggelitik namun tetap menyentil perihal kebijakan gas LPG 3 kg yang harus dibatasi. Dengan santai, Komeng mengatakan jika gas memang harus dibatasi agar tidak ngebut terus. Kelangkaan gas gara-gara dibatasi gitu gimana Bang Komeng? Ya kalau gas harus dibatasi, kalau nggak dibatasi ngebut terus. Ya biasa lah, kalau ada penyesuaian kan ada ya, dinamika kecil. Tapi kan semuanya udah baik lagi. Mau lewat. Candaan yang dilancarkan Komeng tersebut menimbulkan banyak komentar dari warganet. Sejumlah warganet menganggap candaan Komeng sebagai bentuk sindiran cerdas terhadap kebijakan pemerintahan. Namun, ada juga yang menganggap jika kelangkaan gas LPG 3 kg tidak layak untuk dijadikan bahan candaan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana Gua Safarwadi yang berlokasi di Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini mendadak viral usai lorong gua diyakini menuju Mekah, Arab Saudi dan berbagai kota di Indonesia. Reporter kami pun pemirsa telah melakukan penelusuran dan menggali lebih dalam tentang keberadaan gua tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Gua Safarwadi terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong atau sekitar 55 km dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Hari ini saya mencoba melihat langsung keberadaan gua yang belakangan viral lantaran diyakini salah satu lorongnya menuju Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di gerbang kompleks makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang mana ini merupakan gerbang masuk untuk menuju ke makam dan Goa Safarwadi Pamijahan. Untuk bisa mencapai gua, kami harus berjalan melalui jalur pasar hingga makam Syekh Abdul Muhyi. Baik pemirsa, setelah berjalan sekitar 2 km ya dari tadi gerbang depan dan kita berjalan kaki sejauh 2 km, kita sudah sampai di depan Goa Safarwadi Pamijahan ya. Masih ditemani oleh Pak Asep di sini sebagai petugas di Parapora Kabupaten Tasikmalaya, dan berhasil mengantar saya ke depan Goa Safarwadi Pamijahan yang konon katanya bisa tembus ke Mekah nih Pak Asep ya, sedang viral ya sekarang ya. Kita akan masuk ke dalam bersama Pak Asep, tapi kita harus persiapkan dulu penerangan karena dalam gelap harus pakai patromak biasanya. Dan kita juga sebelum masuk ke gua, peziarah diharuskan azan terlebih dahulu. Di dalam gua kami harus ekstra waspada karena jalan berbatu dan licin. Dalam gua terdapat sumber air kahuripan. Konon katanya sumber mata air ini pernah digunakan tempat minum dan wudhunya oleh para wali.
ya. Bisa dijelaskan Pak yang saat ini viral di media sosial dan gerbang menuju ke Mekah itu seperti apa sih Pak maksudnya sih Pak? Nah ini yang dikasih nama terowongan jalan ke Mekahnya para waliullah dulu. Para wali setiap hari Jumat beliau itu sholat Jumatnya ke sana ke Mekah. Dengan nur iman, cahaya iman, kasihnya Allah dengan keilmuannya yang udah dipercaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan Bismillah pun juga beliau bisa nyampe ke sana. Beda sama kita manusia biasa. Jadi jangan pernah coba-coba untuk masuk ke sini, gitu kan. Makanya di pagar besi itu supaya gak ada orang yang masuk. Gua Pamijahan ini juga menjadi tempat Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar ajaran Islam di wilayah Tasikmalaya, untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Para pengunjung tidak bisa langsung menuju gua, melainkan harus berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Abdul Muhyi. Baik pemirsa, itu tadi penelusuran kami yang masuk di Goa Saparwa di Pamijahan, dan tadi sekitar 300 meter untuk berangkat dan pulangnya juga 300 meter, jadi kami harus berjalan kaki sejauh 600 meter ya untuk pulang pergi. Dan itu tadi perjalanan kami di Goa Saparwa di Pamijahan yang saat ini tengah viral di media sosial terkait ada jalan menuju ke Mekah Arab Saudi. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Deden Ahdani, Iwa Ahmad Sungkawa, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Viral pemirsa, seorang balita di Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ini terkunci di dalam mobil. Dari keterangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, kejadian bermula saat sang ibu berniat memanaskan mobil. Namun, sang ibu secara tidak sengaja meninggalkan anaknya yang berusia di bawah 5 tahun di dalam mobil dengan posisi pintu tertutup. Tanpa sepengetahuannya, ternyata kunci mobil tersebut juga ikut ditinggalkan di dalam mobil. Alhasil, mobil pun terkunci secara otomatis setelah beberapa menit. Seorang balita ya, kurang lebih umurnya katanya 1 tahun. Ya akhirnya anggota kami diterjunkan satu regu tim penyelamat atau rescue ke lokasi, dan alhamdulillah teman-teman di sana melakukan evakuasi dan berkoordinasi kepada orang tuanya ibu bahwa posisi anak itu di mana, ternyata kita ada di dalam kendaraan dan kita melakukan evakuasi anak tersebut. Berkat keahlian petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, balita tersebut berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Bogor melakukan penanganan terhadap seorang wisatawan yang mengalami kerasukan. Wisatawan yang diduga kelelahan tersebut berhasil disembuhkan oleh petugas Damkar yang sigap. Dengan melantunkan doa dan terapi pemijatan, petugas Damkar Kota Bogor melakukan penanganan kepada seorang wisatawan wanita yang mengalami kerasukan. Korban kerasukan usai melakukan perjalanan wisata ke Banten. Korban sempat meludahi petugas dan berteriak-teriak saat ditangani. Korban bahkan histeris dan berteriak jika kepalanya menghilang. Usai melakukan penanganan selama 15 menit, petugas bernama Dedi Sipriyadi akhirnya berhasil menyadarkan korban hingga korban bisa kembali ke rumah dengan aman. Sekitar pukul 23:15, korban bernama Ana, berusia kurang lebih 20 tahun. Jadi menurut ceritanya, mereka berempat itu berasal dari Tangerang, sedang berwisata ke Pantai Sawarna, Pelabuhan Ratu, pulang malam-malam, hujan di daerah Cikidang, karena pulang lewat Cikidang, kemudian berhenti dulu, istirahat sebentar, melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sampai di lampu merah Sukasari,
korban mengalami kerasukan, tidak enak badan begitu. Kemudian rekan korban mendatangi posko damkar Sukasari meminta pertolongan. Selain bertugas memadamkan kebakaran, tingginya antusias masyarakat kepada petugas damkar membuat mereka kerap dimintai pertolongan. Petugas damkar pun harus siap menerima respon tersebut, lantaran menjadi bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa dan juga Rehana, sepertinya saya punya idola baru nih. Ah, siapa tuh? Idola saya adalah petugas damkar yang seperti superhero, bisa apa ya? aja. Iya, binatang. Bahkan ini tadi Iya, ini juga. tadi mengatasi kerasukan. Kita langsung saja ya melihat seperti apa pemirsa kemudian keahlian yang dimiliki oleh petugas damkar menjinakkan makhluk halus. Kami sudah terhubung dengan Dedi Supriyadi. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Pak Dedi, cerita dong bagaimana kejadiannya sampai akhirnya dipanggil untuk menolong orang yang kesurupan, Pak? Bukan dipanggil, masalahnya datang ke kantor. Oh. Oke, bagaimana ceritanya awalnya, Pak? Mungkin dia udah lelah jalan-jalan dari pelabuhan, kejadian di lampu merah Sukasari. Di lampu merah Sukasari, terus datanglah ke kantor pemadam kebakaran sama temannya ke sini. Baik Pak, saat itu cara yang dilakukan damkar ini untuk menangani orang yang kerasukan ini seperti apa Pak? Ya seperti dipegang aja Pak, dipijit gitu kan. Berdoa. Tapi Pak, sebenarnya tugas dari damkar nih apa sih Pak? Karena akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali nih kejadian-kejadian begitu ya. Sampai hari ini juga mengalami atau membantu begitu orang yang kesurupan. Apakah juga petugas damkar ini melakukan segala macam hal untuk membantu masyarakat atau seperti apa Pak? Ya Pak, di damkar segala macam ada gitu kan. Apapun misalkan bentuk apapun juga pasti ke pemadam. Nah, anggota pemadam sendiri siap melayani gitu kan, apapun bentuknya. Baik, Pak, ini mungkin selama proses tadi ya menyembuhkan orang yang tadi kerasukan, apakah kemudian ada cerita tersendiri, cerita unik begitu Pak, atau pengalaman begitu selama pengusiran setan ataupun hantu tersebut ya? Makhluk halus. Ya, makhluk halus maksud kami itu. Banyak, seperti banyak. Seperti apa? Yang nyakar atau misalkan ngeludahin udah pasti. Pak, tapi ada keahlian tersendiri nggak untuk menjadi petugas damkar? Maksudnya gimana Bu? Harus punya keahlian tersendiri nggak Pak? Yang khusus mungkin, karena kan kita lihat tugasnya begitu beragam macam gitu Pak. Ya mungkin harus ada juga Bu, harus ada keahlian gitu. Oke. Baik Pak, tapi ini pertama kalinya kah menangani orang yang kerasukan atau seperti apa? Kedua kali Bu, kedua kali. Sudah kedua kali, soalnya yang datang ke kantor gitu. Oke, dengan segala macam permintaan dari masyarakat, ini Pak, Betul. apa kemudian yang dipersiapkan oleh petugas damkar ke depannya Pak? Ya, ke depannya mungkin masyarakat juga lebih percaya mungkin ke pemadam gitu kan. Makanya istilahnya gimana ya, damkar itu gitu kan. Baik. Gitu. Pak Dedi, ini tadi kan mengalami kerasukan begitu diselamatkan oleh damkar. Mungkin ada yang ingin di-share kepada kami Pak, pengalaman menarik lainnya Pak? Pengalamannya, istilahnya gimana? Banyak lagi gitu kan Bu, banyak gitu. Ya, mungkin salah satunya yang berhubungan juga dengan makhluk halus tadi begitu Pak. Kalau namanya makhluk halus, rada bingung juga gitu Bu, ngejelasin makhluk halus. Oke. Tapi Pak Dedi, bagaimana kemudian respon dari petugas damkar melihat kejadian-kejadian aneh yang dibawa ke kantor damkar ini Pak? Ya alhamdulillah responnya, alhamdulillah bagus semua. Baik Pak, untuk kondisi yang tadi diselamatkan sendiri saat ini seperti apa Pak kabarnya? Sudahkah mendapatkan kabar Pak? Alhamdulillah baik. Hari itu juga langsung bisa pulang ke Tangerang, gitu kan. Nggak ada apa-apa lagi. Oke. Tapi Pak,
pernahkah dari teman-teman, dari Bapak sendiri, mungkin petugas damkar, ketika terjadi misalnya kejadian-kejadian aneh seperti hari ini, mengeluhkan mungkin, ataupun merasa kayak ini bukan tugas damkar atau seperti apa, Pak? Betul, sebenarnya bukan tupoksi damkar, tapi namanya pelayanan masyarakat, apapun saya melayani. Baik, Pak, ini kan viral begitu ya di media sosial, banyak sekali masyarakat yang mengutarakan pendapatnya. Tanggapannya dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah, responnya bagus-bagus semua, alhamdulillah gitu kan. Kemanusiaan gitu. Oke, artinya Pak, dengan disebut sebagai superhero begitu ya, damkar, respon Bapak gimana nih, Pak? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Oke, kita berdoa pastinya ya, petugas damkar selalu diberikan kesehatan agar bisa membantu masyarakat ke depannya nantinya lebih banyak lagi mungkin kejadian-kejadian yang menakjubkan begitu ya, Pak. Kalau menjadi superhero ya, Iya. kita semua. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebanyak 4 pekerja bangunan tewas, sementara 9 lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari krain setinggi 12 meter di Blora, Jawa Tengah. Berikut kesaksian salah satu korban selamat dari peristiwa naas tersebut. Inilah detik-detik sebuah kren yang mengangkut 13 pekerja bangunan terjatuh dari ketinggian 12 meter. Tampak sebagian pekerja mencoba menolong teman mereka yang menjadi korban. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, ambulan. Dari 13 korban, 4 korban meninggal dunia. Sementara 9 lainnya mengalami luka patah tulang serius hingga harus menjalani perawatan intensif. Salah satu korban selamat, Nurul Huda, menceritakan detik-detik peristiwa mencekam tersebut. Menurutnya, peristiwa terjadi saat dalam lift terdapat 13 orang, namun sampai di atas, lift tiba-tiba terjun bebas. Saat kejadian dirinya masih sadar, namun dirinya tidak mengetahui kondisi teman-temannya yang ada di dalam lift. Ya sekitar 13 orang. Ini 13 orang pas naik itu. Oh iya, wah gantian maunya berapa itu 9, terus ada yang turun terus masuk lagi 2, ada yang turun lagi, gitulah intinya. Waktu kejadian itu gimana? Putus, tiba-tiba putus atau gimana, Pak? Ya nggak tahu putusnya enggak. Yang penting udah nyampe atas, orang mau bedek langsung turun gitu aja. Terus nggak tahu menurut atau putus, nggak tahu. Yang penting kita nyawanya dulu dan fokus, kita sadar sampai sadar. Waktu itu jenengan sadar ya waktu itu? Alhamdulillah sadar sampai mulai digendong siapa sampai ke rumah sakit ini, alhamdulillah sudah sadar. Yang lain-lain temen kurang tahu, yang penting tragedi itu saya lihat sendiri, cuma tidak mau melontarkan seperti apa. Nggak tega. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Proses penyelidikan juga melibatkan tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Ya Allah, ambulan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang yang melibatkan 2 pengacara atas perlibatan ini yang merupakan dari pencemaran nama baik, ya ini adalah Razman Nasution dengan terdakwa sebagai Hotman Paris sebagai saksi, berujung ricuh. Juru bicara Mahkamah Agung menanggapi kegaduhan di persidangan Jakarta Utara, dan berikut kutipannya untuk Anda. Berkaitan dengan menyikapi peristiwa kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2025 dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung
menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2 Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP, sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam, bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif Nasution yang juga ini menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis lalu. Uniknya peristiwa ini malah ditanggap para selebgram dan netizen dengan bercanda di dunia maya. Persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang digelar Kamis lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung ricuh. Saat sidang berjalan, Majelis Hakim meminta untuk persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena ada materi yang mengandung unsur keasusilaan.
Namun, Rasman dan kuasa hukumnya menolak sidang ditutup untuk umum dan mengamuk di persidangan. Bahkan salah satu kuasa hukumnya sampai naik meja. Karena situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menskorsing jalannya sidang. Dan akhirnya sidang ditunda hingga 2 minggu ke depan. Gokil Bang Rasman, gokil. Uniknya, peristiwa ini malah ditanggapi para selebgram dan netizen dengan bercanda di dunia maya. Seperti Deddy Corbuzier yang merasa ajaib mengomentari gelang Rasman Nasution yang loncat dari tangan Rasman saat ia menggebrak meja, namun gelang tersebut bisa kembali lagi ke tangan Rasman. Ini sih ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Arif Bintang dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Nempel lagi kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana, but that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah keren. Komentar lain muncul dari Lucky Chandra yang membahas beragam jam tangan Rasman Nasution yang keasliannya dipertanyakan. Tangan mewah milik Rasman Nasution. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di salah satu persidangan Rasman Nasution dengan Hotman Paris Hutapea, sampai Bang Rasmannya itu mau nonjok Bang Hotman nih guys. Ini lihat nih videonya. Koko kan jadi penasaran, ini siapa sih nih Bang Rasman Nasution berani nantang Hotman Paris yang kita tahu duitnya nggak ada serinya itu. Dan Koko pengen tahu dia punya koleksi jam tangan nggak guys. Dan ternyata dia punya jam tangan, koleksinya menarik loh guys. Tapi tonton sampai habis ya. Kita lihat yang pertama. Nah ini adalah yang dia pegang, jam tangan Patek Philippe Nautilus loh guys. Kalau jam tangan orinya itu harganya 1,8 miliar. Selanjutnya lihat nih guys. Kalian lihat deh, dia pakai ini jam tangan dengan model tengkorak ini. Ini adalah jam tangan merek Richard Mille guys. Richard Mille itu nggak ada yang murah, paling murah itu bisa 3 miliar ke atas. Apalagi seri RM052 yang skeleton itu harganya udah puluhan miliar guys. Kalau ori, dan ternyata Koko pas cek infonya, ada salah satu akun yang ngebusting data yang dia pakai itu semua barang palsu guys. Kan Patek Philippe-nya disinyalir itu hanya beli barang KW harga 2 jutaan doang. Kalian pakai yang ori, ternyata barangnya KW semua guys. Aduh, kaget kirain berani letang Bang Hotman Paris. Ternyata aduh, ampun deh. Gimana menurut kalian guys? Silahkan di kolom komentar, follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Beragam komentar netizen di dunia maya masih terus bergulir pasca aksi Rasman Nasution tersebut. Bahkan ada yang mempertanyakan di mana rasa hormat seorang pengacara yang dinilai menghina pengadilan. Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Ganti! Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya di mana Polres Pemalang, Jawa Tengah menggelar pasukan operasi keselamatan Candi 2025. Dalam apel ini, Polres Pemalang turut memusnahkan ribuan knalpot brong yang diamankan selama 2024.
Kegiatan gelar operasi keselamatan Candi 2025 ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan personil serta sarana prasarana selama operasi yang akan digelar 14 hari ke depan, terhitung mulai 10 hingga 23 Februari mendatang. Operasi ini digelar menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tilang elektronik, edukasi, dan teguran akan dilakukan kepada pengemudi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sasaran utama operasi ini mulai dari knalpot tidak standar, tidak memakai helm SNI, travel gelap, hingga kendaraan penumpang tak layak jalan. Dalam apel ini, Polres Pemalang turut memusnahkan ribuan knalpot yang berhasil diamankan selama tahun 2024. Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 23 Februari 2025. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Catlantas yang aman kondusif menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Polres Pemalang akan melakukan sosialisasi dan pengecekan kesehatan terhadap pengemudi dan penumpang travel untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana ribuan warga yang berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu berebut gunungan dan tenongan dalam acara Grebek Sadranan yang digelar di alun-alun setempat. Acara tersebut untuk menyambut bulan Ramadan atau dimulainya tradisi Sadranan. Suasana berbeda tampak di alun-alun Pancasila Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Ribuan warga yang datang dari berbagai daerah tersebut berlarian dan berebut gunungan dan tenongan dalam tradisi Grebek Sadranan yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Cepogo. 9 gunungan dan 500 isi tenongan dalam waktu beberapa menit ludes diperebutkan oleh ribuan warga. Grebek Sadranan sendiri diawali dengan kirap semua peserta yang diawali oleh prajurit keraton, barisan pembawa ratusan tenong dan juga tumpeng. Kirap diawali dari duku yang terdekat dengan alun-alun Pancasila yang jaraknya kurang lebih 1 km dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dari utara dan selatan dan dipertemukan di alun-alun. Setelah sampai di alun-alun, semua peserta kirap menempatkan diri yang sudah disediakan oleh panitia untuk memulai acara. Kegiatan Grebek Sadranan ini adalah sebenarnya kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan oleh warga Kecamatan Cepogo setiap tahunnya, yaitu dilaksanakan menjelang bulan Ramadan atau bulan Sya'ban. Setelah hari ini, maka di setiap kampung-kampung akan ada acara Sadranan yang akan dimulai dengan membersihkan makam, kemudian ada sodakoan, kemudian sama seperti ini dan diakhiri dengan silaturahmi dari rumah ke rumah. Grebek Sadranan diikuti ribuan warga Cepogo yang merupakan perwakilan dari 15 desa yang berada di Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah rumah warga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berbuntut panjang akibat penggusuran, kini warga dipanggil Komisi 2 DPR RI. Untuk memperbarui informasi mengenai hal ini, pemirsa, sudah ada rekan kami Josephine Kezia yang akan mengabarkan bagaimana kemudian jalannya RDP bersama dengan Komisi 2. Kezia, silakan.
Ya, Celia, Rehana dan juga pemirsa, klaster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Bekasi ini menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Cikarang melakukan eksekusi atau penggusuran pada Januari lalu. Yang akibatnya penghuni rumah maupun dari pemilik ruko ini harus angkat kaki meskipun mereka memiliki surat sertifikat hak milik atau surat yang sah begitu. Dan hari ini warga didampingi oleh kuasa hukum menyambangi DPR RI Komisi 2 untuk kemudian melakukan RDP atau rapat dengar pendapat untuk mengajukan audiensi terkait ketidakadilan yang dirasakan atau yang dialami oleh warga, karena memang warga tidak berperkara justru ini menjadi terdampak dari penggusuran. Padahal tadi kalau dari informasi yang kami dapatkan tadi juga sempat berbincang, ini mereka memiliki sertifikat yang sah begitu dan juga lunas dalam membayar pajak. Dan kalau misalnya sedikit kita review atau sedikit kita ulas ini dari riwayat kasus dan permasalahan tanah, ini kalau dari informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum para warga, ini awal mula permasalahan adalah ketidaksempurnaan pembayaran antara pihak pertama dan juga pihak kedua dalam transaksi tanah, yang mana tanah yang diperjualbelikan ini mengalami pemecahan sertifikat yang diakui oleh BPN. Dan tadi kalau kami dengarkan cerita dari warga mengenai kronologis terjadinya penggusuran pada Januari lalu, ini eksekusi dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, baik dari BPN maupun dari pengadilan. Meskipun sertifikat yang dimiliki ini tidak termasuk dalam objek eksekusi, namun tetap diadakan penggusuran pada tanah yang ditinggali. Selain itu juga tadi warga juga sempat bercerita adanya ancaman saat warga menolak untuk dieksekusi pada hari itu. Padahal warga yang digusur memiliki SHM yang sah, kemudian IMB dan juga pajak yang sudah lunas. Dan saat ini RDP dengan Komisi 2 masih berlangsung. Saat ini tadi baru saja mulai sekitar pukul 2. Ini warga bersama tim kuasa hukum saat ini sudah berada di dalam ruang Komisi 2 untuk kemudian melakukan audiensi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh warga begitu. Dan tadi ada sejumlah tuntutan atau harapan setelah adanya RDP ini, diantaranya nantinya warga bersama kuasa hukum akan mengajukan gugatan balik untuk mengembalikan hak-hak yang dirampas dari warga. Selain itu menuntut keadilan, pengembalian hak serta perhatian dari pemerintah dan presiden agar kasus ini diselesaikan secara adil dan juga transparan. Demikian Celia dan Rehana. Josephine Kezi atas laporan langsung dari gedung DPR. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana kasus gugatan terhadap pedagang sayur keliling di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur masih berlangsung. Dukungan terhadap pedagang sayur keliling terus mengalir, pemirsa. Mereka berharap penggugat berdamai dengan pedagang sayur keliling serta mencabut gugatannya. Warga Batak yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu Semagetan Raya mendatangi kantor Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Kedatangan perwakilan warga Batak yang tinggal di Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi ini bermaksud untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Desa Pesu dan juga para pedagang sayur keliling atau ETEK atas kasus gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan oleh Bitner Sianturi. Mereka meminta penggugat untuk mencabut tuntutan karena tidak sepantasnya kasus sepele ini hingga ke meja hijau. Kasus ini dinilai hanyalah masalah ego pribadi, bukan atas nama suku. Mendukung sekali kita, dan kita juga melihat bahwa pedagang itu sesungguhnya ya bebas saja dimanapun mereka berdagang. Jadi tidak pantas misalnya seorang Bitner Sianturi untuk menggugat ya, menurut pandangan kita ya, bahwa pedagang itu bebas lah, gitu kan. Itu aja yang mau saya katakan, tidak ada larangan untuk berdagang siapapun orangnya, gitu kan. Ini negara hukum, gitu kan. Jadi kalaupun dia bersalah ya tindak, gitu kan. Itu aja kami sarankan seperti itu. Tidak boleh, ini negara hukum. Dan saya ingatkan juga jangan kita membawa nama-nama ras, yang jelas itu oknum ya. Jangan sampai merembes kemana-mana. Kita harus yakin dan juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk tetap kondusif. Ya, pertama ucapan terima kasih pada Persatuan Tetap Bersatu. Jadi dia sangat mendukung karena perbuatan mereka yang kiranya yang tidak benar, semuanya tetap ikuti hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Dukungan untuk pemerintah Desa Pesu dan para pedagang sayur keliling juga diberikan oleh pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan di kantor Pengadilan Negeri Magetan. Mereka meminta agar gugatan itu dicabut.
Lu menghasut warga gimana, Marno? Kok menghasut warga melarang cari makan gitu? Kasus gugatan pedagang sayur ke pengadilan negeri ini viral karena seorang pemilik warung menggugat penjual sayur keliling perangkat desa beserta kepala desa Pesung. Bitner protes karena pedagang sayur keliling selalu mangkal di dekat toko kelontong milik istrinya sehingga membuat dagangannya sepi. Dalam gugatannya, Bitner meminta ganti rugi sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Magetan dan akan memasuki persidangan kedua. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, Tihuan mengabarkan. Kamu siap-siap di pengadilan ya? Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, di mana beberapa wilayah di Kabupaten Sopeng mulai terendam banjir dan longsor di jalan yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Wajo. Cuaca ekstrim yang melanda Sopeng dalam 3 hari terakhir bukan hanya menyebabkan longsor, tapi juga banjir di beberapa titik. Banjir sudah merendam jalan sepanjang kurang lebih 100 meter dengan ketinggian air 30 cm. Tingginya curah hujan sehingga menyebabkan debit air Sungai Walanai meluap dan merendam permukiman warga yang berada di sekitar sungai. Izin melaporkan pada saat ini kondisi banjir. Air setinggi 30 cm akibat luapan dari Sungai Walanai mengakibatkan poros Sopeng dan Kabupaten Wajo tergenang air. Sementara itu, longsor yang terjadi di Desa Gatareng Toa, Kecamatan Mario Riwawo yang merusak 6 rumah warga, hingga kini material longsor belum juga dibersihkan dan belum bisa dilalui oleh kendaraan. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar pada hari Selasa pagi. Beruntungnya pemirsa, saat kejadian mall tersebut belum dibuka hingga tak ada satupun pedagang atau pengunjung yang terjebak. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi tadi. Terlihat gumpalan asap tebal membumbung tinggi dengan kobaran api yang berasal dari lantai 2. Beruntung peristiwa ini terjadi pada pagi hari saat kondisi mall belum dibuka hingga tak satupun pedagang atau pengunjung yang terjebak. Terpantau objek yang terbakar berupa pakaian yang berada di lantai 2. Meski begitu, pihak Damkar Kendari belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran tersebut. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadamnya dengan puluhan tenaga personel gabungan. Ini kan sekitar kita lihat dari luar, sekitar ada kita lihat pakaian seperti itu. Pakaian ya. Itu dari lantai berapa, Bang? Kita belum lihat, di lantai 2. Dari lantai 2? Iya. Sejauh ini belum ada laporan korban, laporan apa yang terjebak atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api kemudian dapat dipadamkan. Petugas Damkar mengimbau bagi para karyawan maupun pemilik toko agar tidak beraktivitas di dalam mal untuk sementara waktu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebelum kita berpisah, izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk Anda pemirsa TV One yang setia bersama dengan kami hingga saat ini. 17 tahun kami hadir di ruang keluarga Anda pemirsa menyampaikan informasi akurat dan berkualitas. 17 tahun TV One mengawal Indonesia. Ya pemirsa, dan kali ini dengan semangat kolaborasi untuk negeri, kami mengajak Anda mengikuti rangkaian ulang tahun TV One dengan doa bersama untuk negeri, dialog kebangsaan, dan damai Indonesia Special HUT mulai dari tanggal 4 hingga 16 Februari 2025 di Jakarta Islamic Center sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk Anda. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Meza mewakili segenap kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pemirsa.
Sembako Mini Jelly.